Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat yang lebih dalam belajar. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan jaringan komputer. Jadi kalian harap menyimak dengan baik ya. Jaringan komputer atau biasa disebut network terbentuk dari sejumlah komputer, printer, atau device lainnya yang dihubungkan satu dengan lainnya secara fisik dengan saluran data berkecepatan tinggi. Tujuan dari jaringan tersebut memudahkan pertukaran data dari satu alat dengan alat lainnya. Jaringan komputer adalah suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik-titik atau biasa disebut node yang terhubung satu sama lain dengan atau tanpa kabel. Jadi bisa menggunakan kabel atau tidak. Yang tidak menggunakan kabel itu biasa disebut wireless. Masing-masing node berfungsi sebagai stasiun kerja atau workstation. Dengan kriteria tertentu, salah satu node dapat bertindak sebagai penyedia jasa atau server, yaitu mengatur fungsi tertentu dari node lainnya. Di dalam jaringan komputer dikenal dua sistem koneksi antar komputer, yakni peer-to-peer dan client server. Oke, kita bahas yang pertama adalah peer-to-peer. Peer itu sendiri artinya adalah rekan kerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung langsung dengan kabel crossover atau tanpa kabel, biasa disebut dengan wireless, atau juga bisa digunakan penghubung seperti hub atau switch. Komputer pada jaringan peer-to-peer ini biasa berjumlah sedikit dengan satu atau dua printer. Untuk penggunaan khusus seperti laboratorium komputer, riset, dan beberapa hal lainnya. Selanjutnya adalah client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan datanya kepada komputer lain yang sebagai klien di dalam jaringan tersebut. Server akan mengatur mekanisme akses data yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Selain pada jaringan lokal, sistem ini juga bisa diterapkan dengan teknologi internet, di mana ada satu unit komputer yang berfungsi sebagai server yang hanya memberikan pelayanan bagi komputer lain, dan klien yang juga hanya meminta layanan dari server. Akses dilakukan secara transparan dari klien dengan menggunakan akun dan melakukan login terlebih dahulu ke server yang dituju. Klien hanya bisa menggunakan data yang disediakan server sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh administrator. Aplikasi yang dijalankan pada sisi klien bisa saja merupakan data yang tersedia di server. Nah, pada implementasi software, aplikasi yang diinstal di sisi klien berbeda dengan yang digunakan di server. Biasanya, klien server itu memiliki layanan. Yang pertama, file server. Ketika server memiliki layanan untuk pengelolaan file. Yang kedua, print server. Nah, print server sendiri itu memberikan layanan fungsi pencetakan.
Biasanya contoh misalnya satu printer tersebut berada di server. Jadi klien bisa melakukan printing menggunakan printer yang berada di server. Selanjutnya database server, yaitu adalah proses-proses di mana klien mengakses data yang ada di dalam server atau di dalam penyimpanan server. Yang terakhir adalah di IP, Document Information Processing, memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Itu seperti sharing data, di mana dokumen-dokumen itu tersimpan di server dan dapat diakses oleh klien. Nah, itu adalah dua sistem di dalam jaringan, peer-to-peer dan client server. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari dua sistem tersebut. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya. Pada sistem peer-to-peer, kelebihannya itu adalah ekonomis karena implementasinya mudah dan spesifikasi yang digunakan itu tidak terlalu tinggi, sehingga biaya yang dikeluarkan tergolong murah. Yang kedua, mudah digunakan, tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. Yang ketiga, itu tidak ada admin. Jadi pada peer-to-peer itu tidak memiliki admin. Jadi semua berlaku sebagai klien, semua berlaku sebagai server. Ya, jadi sama statusnya. Lalu pada client server itu keuntungannya adalah yang pertama, lebih aman karena mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. Selanjutnya adalah kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. Ya. Jadi mudah memperluas jaringan. Lalu karena datanya terpusat, jadi di server itu memiliki cadangan data. Nah, semua data itu disimpan dan di backup terpusat di satu lokasi. Itulah kelebihan antara peer-to-peer dan client server. Lalu kita bahas kekurangannya. Kekurangannya untuk peer-to-peer itu tidak ada manajemen jaringan. Jaringan tidak bisa terlalu besar karena biasanya peer-to-peer sudah dibatasi. Selanjutnya tingkat keamanannya rendah karena tidak adanya tools atau software yang menunjang untuk jaringan tersebut. Kekurangan yang terakhir itu adalah dari setiap komputer yang berada di jaringan peer-to-peer itu akan menurun kinerjanya. Semakin banyak data yang di-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Sedangkan kekurangan client server adalah yang pertama itu membutuhkan administrator. Ya. Jadi server itu membutuhkan administrator jaringan yang profesional untuk mengelola jaringan tersebut. Yang kedua, butuh perangkat yang memiliki spesifikasi tinggi untuk digunakan sebagai server. Dan yang terakhir adalah aplikasi tambahan. Jadi membutuhkan aplikasi tool operasional untuk mempermudah memanajemen jaringan tersebut. Itu adalah jaringan komputer dan dua sistem jaringan komputer yang kita kenal. Sampai di sini, alhamdulillah materi sudah selesai. Seperti yang saya jelaskan tadi, jaringan komputer memiliki dua sistem yang berbeda. Ada peer-to-peer, ada client server, dan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semoga kalian mengerti. Itu yang Bapak bisa jelaskan di pertemuan kali ini, jaringan komputer beserta sistem jaringan komputernya yang memiliki dua jenis seperti peer-to-peer dan client server. Nah, dia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa isi materi tersebut. Terima kasih.
Jangan lupa selalu menjaga pola hidup yang sehat dan sholat 5 waktu tetap dijalankan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.